isinya? Bisa dikupas. Anggur, mangga, melon, apel, kisar. Frus Gummy ada isinya bisa dikupas. Frus Gummy. Mungkin kan aku tahu kalau Rafka itu menikahi kamu ya, cuma gara-gara untuk kesembuhannya dia aja. Tapi kan kalau aku beda. Pokoknya nanti kalau Rafka datang, aku tetap akan memperjuangkan kamu. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Kamu masih pusing kali ya? Karena tadi kepalanya kebentur jadi ngomongnya agak ngawur. Aku panggilin dokter dulu ya buat ngecek keadaan kamu. Sekaligus aku kasih tahu mama papa kamu karena mereka dari tadi cemasin kamu. Kamu tunggu di sini ya, sebentar aja. Kamu pakai nafas kamu banget sih. Jangan. Udah. Kamu tidur. Nih, biar mood lo balik lagi, biar bagus lagi moodnya. Ya, es krim masa maca. Tahu nggak kenapa? Apa? Biar jauh-jauh dari macalah. Macet sih. Udah, nggak usah lanjutin. Iya, Tristan. Sama-sama. Jadi, gimana ceritanya? Kok lo bisa kayak gini sih? Kesel banget pokoknya gue sama Arta. Dia tuh nyebelin banget. Kenapa dia nggak bilang dari awal kalau dia emang punya pacar, dia punya cewek, kenapa dia nggak bilang dari awal aja? Kenapa dia nutupin semua itu? Kenapa dia bikin gue nyesek, dia tuh bikin gue sedih. Aku emang udah sengaja pengen ngeliat gue tuh ngejar-ngejar dia. Dia tuh apa sih? Dia tuh Prince Syndrome, dia tuh pangeran gitu pengennya dikejar-kejar. Iya, Nom. Gue juga ngerasain yang sama kok. Emang cinta bertepuk sebelah tangan. Itu rasanya sakit banget. Pokoknya gue mau move on dari Arta. Gue gak mau suka sama dia lagi, gue gak mau nyakitin perasaan gue. Pokoknya gue gak peduli, gue gak mau. Ya, oke. Apapun keputusan lo, gue dukung. Gue yakin lo tahu yang terbaik untuk diri lo sendiri. By the way, lo dari mana? Gue udah dari pagi tahu di sini. Terus kata Mbak, lo semalam juga nggak pulang. Mana? Gue baru balik dari Anyar. Ayuna sama Rafka kecelakaan. Kok lo nggak ngasih tahu gue? Terus sekarang Ayuna sama Rafka di mana? Di rumah sakit mana? Cepetan kasih tau gue. Udah, duduk. Tenang. Mereka semua udah stabil, Ayuna dan Rafka udah stabil, lu tenang aja. Oke, mereka aman. Mereka di rumah sakit kok. Dan lebih baik kita di sini, dan karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke? Kita tunggu kabar dari mereka aja. Ya tapi gue khawatir karena nggak ngeliat Ayuna langsung. Ya udah, daripada lu khawatir, lu kepikiran, mending kita jalan-jalan. Yuk, kita naikin mood lu. Boleh juga sih dulu. Yaudah yuk. Ntar gue ganti baju dulu. Oke. Tangan aku. Hah?
Aku pergi sebentar aja kok, nggak apa-apa. Kamu tunggu di sini sebentar aja, ya? Kamu ingat nggak? Kata-kata aku waktu kita di mobil. Waktu kita tertimbun tanah longsor. Kenapa Rafki tiba-tiba nanyain itu? Aida. Ya, kamu jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Enggak, aku nggak inget. Emangnya kamu ngomong apa? Aku bilang, aku cinta sama kamu. Harusnya kamu dengar. Kenapa Rafki nekat ngungkapin perasaannya gini? Aku mesti jawab apa? Rafki harusnya kamu nggak seperti ini, Rafki. Aku tahu ini salah. Tapi aku udah gak bisa bohongin diriku lagi. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku udah coba untuk buang perasaan ini. Tapi aku gak bisa. Oke. Aku udah hampir kehilangan kamu. Aku bahkan hampir kehilangan nyawaku sendiri. Tapi sekarang aku sadar. Aku gak bisa ngelepasin kamu, Ayuna. Bahkan nanti kalau Rafka datang pun, rasanya aku gak bisa ngelepasin kamu. Untuk sekarang kamu nggak usah banyak pikiran dulu ya. Kamu istirahat. Biar kamu cepat sembuh. Oh ya tadi tuh waktu kamu belum sadar, Papa, Mama sama Tristan khawatir banget sama kamu. Dan mereka nanya kenapa kita bisa ada di Desa Wanasari dan sampai terjebak longsor di sana juga. Terus kamu jawabnya apa? Ya, aku terpaksa bohong sama Papa Mama. Aku bilang kita lagi nyari lokasi untuk acara keluarga. Terus aku juga bilang kita lagi survei lokasi untuk launching produk terbaru Clevana. Kita harus samain jawaban kita ya. Jangan sampai mereka semua tahu kalau kita lagi cari Mas Rafka. Aku paham. Biar jawabannya sama. Oke. Aku keluar dulu ya. Lu kenapa sih diam mulu? Jangan diam mulu. Nih, gue punya ide. Udah Nom, daripada lu diam baik, lu bengong begitu. Mending lu teriak.
Lu luapin semua emosi lu. Ya, oke. Arta, lo nyebelin banget! Arta, lo bikin gue marah, lo bikin gue sedih, nyebelin banget! Arta, lo nyebelin! Nah, gimana? Lega kan? Iya, gue lebih lega, lebih plong rasanya. Tapi sekarang gue lapar. Lapar. Iya. Lah, kenapa berhenti? Lah, tadi katanya mau makan. Iya, Di sini, dekat sini ada bubur yang paling enak yang pernah lo cobain. Gue yakin pokoknya. beneran. Beneran. Mau nggak? Yaudah yuk, oke, let's go. Oke, let's go. Pegangan. Aku memang mencintai Rafki. Tapi aku nggak mungkin menerima perasaan dia ke aku. Apalagi dengan statusku sekarang ini. Gimana kalau ternyata Mas Rafka sudah meninggal? Gimana caranya aku bisa jelasin ke Papa Dharma sama Mama Nila? Pasti Papa Dharma bakal marah banget sama kita berdua. Papa Dharma bisa aja memenjarakan aku sama Rafki karena telah menyembunyikan semua ini. Rafka, kamu sudah sadar, nak? Iya, Pak. Syukurlah. Rafka, papa kamu tuh khawatir banget. Maaf ya, Pak ya. Halo, permisi semuanya. Selamat pagi Pak Rafka. Gimana kondisinya Pak? Apakah ada keluhan lain? Cuma sedikit pusing aja, Dok. Oke. Kalau gitu saya cek kondisi Pak Rafka terlebih dahulu ya. Permisi. Mohon maaf Pak Rafka. Oke. Coba lidahnya dikeluarkan Pak. Oke. Suster, minta catatan rekam medis pasien. Baik. Bagaimana, Dok, kondisi anak saya? Apakah sudah cukup baik untuk bisa pulang hari ini? Berdasarkan dari hasil rekam medis, tekanan darahnya stabil, saturasi oksigennya naik, respon semuanya bagus. Kondisi pasien sudah mulai membaik, Pak. Jadi saya nggak perlu lama-lama kan, Dok, dirawat di sini? Begini Pak Rafka, setelah dilakukan observasi beberapa jam ke depan, dan jika tanda vital Pak Rafka ini semuanya membaik, sudah pasti Pak Rafka saya izinkan untuk pulang ke rumah. Tapi dokter yakin ya, kondisi anak saya ini udah cukup stabil untuk bisa pulang? Tentunya Pak. Tapi yang jelas setelah Pak Rafka pulang ke rumah, Pak Rafka harus istirahat secara total, tidak boleh menyetir, tidak boleh bekerja, ataupun aktivitas yang berlebih. Dan jika Pak Rafka terlalu memaksakan hal ini, maka resikonya Pak Rafka akan pusing lagi, akan sesak nafas, bahkan pingsan secara tiba-tiba. Tuh, kamu dengerin ya. Ya, Dok. Lalu bagaimana dengan menantu saya, istrinya Rafka? Apakah kondisi dia juga sudah cukup baik untuk bisa pulang? Ya, kebetulan saya belum mengecek kondisi istrinya Pak Rafka. Tapi yang jelas, kalau kondisi istrinya Pak Rafka sudah stabil, tentunya sudah saya izinkan untuk pulang. Jadi setelah saya memeriksa kondisi Pak Rafka, saya akan memeriksa kondisi istrinya Pak Rafka. Kalau gitu saya ikut dokter ya. Silakan. Makasih. Rafka, Papa cek Ayuna dulu ya. Iya, Pak. Baik.
Papa pergi ya. Arti, ini bubur terenak yang pernah gue makan. Pantesan aja yang beli sampai ngantri. Gue kalau udah masalah kuliner, masalah makan, nggak mungkin gak enak. Pasti enak. Iya sih. Tapi lo tau bubur ini dari mana? Gue tau bubur ini waktu itu gara-gara gue lagi mata-matain si Arsila. Ya apartemennya kan. Kan lama tuh. Gue lapar pas gue ngeliat rame. Kayaknya enak. Beneran enak banget, Red. Gila sih, lo niat banget mata-matainnya sampai kayak gitu. Emang di mana apartemennya Arshila? Tuh. Itu bukan yang mobilnya Om Hendar ya? Iya, itu mobil Om Hendar. Dia ngapain pagi-pagi begini ke apartemen? Mau ketemu cem-cemannya kali. Cem-ceman? Ini bang, nggak pakai sate, bubur doang. Udah ambil kembalian aja, nggak apa-apa. Ayo cepet. Bagaimana dok kondisi Ayuna? Kondisi pasien sudah stabil, Pak. Tapi saya baru izinkan pasien untuk pulang ke rumah setelah pasien menghabiskan air infusnya. Ibu, tolong obat yang sudah diresepkan diminum sesuai anjuran ya, Bu. Dan jika ada keluhan seperti pusing, sesak nafas atau mual, segera kembali ke rumah sakit. Iya dok, makasih ya dok. Sama-sama. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Mari, Bu. Papa lega banget. Kamu dan Rafka kondisinya sudah cukup baik untuk bisa pulang. Namanya suami istri kan nggak boleh dipisah-pisahkan. Selalu harus bersama-sama, ya kan? Pak. Ayuna, apapun yang mau kamu sampaikan, sampaikan aja. Papa tuh ngerasa banget dari kemarin tuh ada sesuatu yang ingin kamu bilang sama Papa, cuman kamu tahan-tahan terus. Ada apa sih? Kalau seandainya Ayuna sama Mas Rafka melakukan kesalahan yang besar yang bisa bikin Papa sangat kecewa, Papa masih bisa maafkan kita nggak, Pak? Ayuna, kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti ini? Emang ada kesalahan apa sih yang kalian buat? Ayuna hanya berandai-andai aja. Kan namanya juga manusia, Pak. Kita nggak luput dari kesalahan. Kamu gak usah khawatir. Apapun kesalahan kalian, pasti Papa bisa maafkan. Karena Papa tahu, kamu dan Rafka, kalian berdua tuh punya hati yang baik. Walau kesalahannya fatal. Ayuna, Papa itu anggap kamu udah seperti putri Papa sendiri. Walaupun kamu hanya menantu,
Tapi bagi papa, kamu dan Rafka udah sama-sama anak papa. Dan papa sayang banget sama kalian berdua. Dan papa berterima kasih, papa bersyukur sama Tuhan punya kamu sebagai menantu papa. Iya. Apapun itu kesalahannya, papa akan maafkan kalian berdua. Karena papa sangat sayang sama kalian. Papa. Makasih ya, Pak. Atas kasih sayang Papa ke Ayuna. Maafin aku ya, Pak. Aku terpaksa menyembunyikan kebenaran dari Papa. Semoga aja setelah Papa tahu semuanya, rasa sayang Papa ke aku gak akan pernah berubah. Ya halo. Di kantor? Oke. Ya, thank you. Gimana kita ikutin Om Hendar? Kita nggak punya akses sama sekali, Tristan. Iya. Gue juga nggak tahu lantainya berapa, unitnya berapa, gue nggak tahu kok. Iya lagi. Tapi pertanyaannya, Om Hendar ngapain kesini? Beneran punya cem-ceman gitu? Mungkin. Yaudah yuk. Maaf, Mas dan Mbak ini tamu unit berapa ya? Kita bukan pemilik unit di sini ataupun tamu, tapi saya punya klien, dia tinggal di sini Pak. Cuman saya nggak tahu unitnya berapa, lantainya berapa saya nggak tahu. Tapi saya ada fotonya Pak. Mungkin Bapak kenal? 5 juta rupiah. Pegang. Tapi jangan dimakan sendiri, bagi-bagi sama yang lain. Pokoknya gini ya, kalau ada yang nanya tentang saya, jangan dikasih tahu. Saya nggak peduli siapapun itu. Kalau sampai bocor, nggak akan ada cuan lagi dari saya. Saya kurang hafal, Mas. Karena yang tinggal di apartemen ini banyak. Gini aja, Mas. Sebaiknya Mas telepon saja orangnya, biar dia turun ke lobi ini. Oke. Oh, ya udah kalau gitu nanti aja deh Pak, kita ketemu kliennya. Yuk. Makasih ya Pak. Ya. Kalian tunggu sebentar ya, papa ambil mobil. Ya, Pak. Mama ikut ya. Oke. Kamu nggak capek tuh lihat ke kanan terus nanti lehernya patah loh. Kamu kenapa ya semenjak ketimbun tanah? Omongannya jadi ngawur, jadi ngaco. Sakit ya kamu ya? Kayaknya kamu masih sakit deh. Enggak kok. Tapi memang aku aneh aja. Masa aku mencintai aku sendiri dan aku nggak merasa bersalah. Mungkin karena aku tahu kalau Rafka itu menikahi kamu ya, cuma gara-gara untuk kesembuhannya dia aja. Tapi kan kalau aku beda. Pokoknya nanti kalau Rafka datang, aku tetap akan memperjuangkan kamu.
benar gak sih apa yang kamu ngomong tadi? Sadar. Aku ngerasa kayak lagi main api sama Rafki. Api yang bisa bakar kami berdua. Hola, hello. Mi amor, how are you, mi amor? How are you? Kamu di sini sih? Kamu tuh gimana sih? Kan aku udah bilang sama kamu jangan ketemu sama aku dulu. Udah dibilangin kayak gitu malah kamu datang ke sini. Hah? Kalau kamu tiba-tiba ketemu sama Bu Nila sama Pak Dharma lagi gimana? Kan bahaya buat aku juga, mi amor. Mi amor, kamu tuh kalau minta apa-apa sama aku jangan yang susah-susah dong. Minta yang gampang-gampang aja kayak misalnya kamu minta berlian kayak gaun yang mahal kayak mobil, apartemen, anything. Tapi aku nggak kuat, mi amor, kalau kamu minta aku nggak ketemu kamu seminggu, aku lebih tahan nggak makan dan minum seminggu ketimbang nggak ngeliat wajah kamu. I can't do it, mi amor. Duniaku hening, sepi, sunyi. Kamu mah. Tuh. Siapa sih? Ganggu aja. Ya, halo. Halo, Pak. Tadi ada 2 anak muda yang datang ke sini nyariin Bapak. Anak muda? Siapa? Istri saya? Istri saya tua ya? Siapa dong? Saya tidak kenal, Pak. Tapi dari pengakuan mereka adalah klien Bapak, Pak. Sesuai arahan Bapak, saya tidak mengasih tahu kalau Bapak tinggal di sini. Saya juga sempat memotong mereka, Pak. Fotonya saya kirim, Pak, ya. Bulu kukus? Tuh kan apa aku bilang. Jangan macam-macam dulu dong, mi amor, sekarang. Bu Nila sama Pak Dharma sekarang udah curigain kita. Kalau makin banyak lagi yang tahu tentang hubungan kita, bisa bahaya. Bisa jadi nanti Rafka, Ayuna tahu semuanya. Mi amor, aku paham jauh-jauh dari kamu. Terserah kamu deh, pokoknya kalau kamu masih di sini. Kita udahan aja sekali ya. Jangan dong, mi amor. Mi amor, please. Papa mau gantian gak nyetirnya? Nggak usah kok, nggak apa-apa. Mama takut nanti papa kecapean. Enggak. Papa belum capek kok. Serius? Kalau seandainya Ayuna sama Mas Rafka melakukan kesalahan yang besar yang bisa bikin Papa sangat kecewa, Papa masih bisa maafkan kita nggak, Pak? Kenapa ya? Tiba-tiba Ayunya bisa tanya nggak begitu. Apa ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Aku nggak sepenuhnya percaya mereka ke daerah ini cuma untuk survei tempat. Aku yakin pasti ada sesuatu yang lain. Tapi apa?